Nek jenengan kepingin memutus rantai perzinaan ini, maka jujur di depan Pak Naib saya minta waktu untuk berbicara di kamar. Enten apa Pak, monggo to teng kamar. Terus terang Pak Nak, niki ngoten mboten anak kula. Niki anak zina. Jenengan nikahkan. Atas nama wali, bukan atas nama wakil. Berarti anak zina siapa yang menikahkan? Qadhi atau hakim pengadilan agama. Tidak atas nama wakil tapi atas nama hakim. Bisa dipahami nggih? Seandainya dinikahkan oleh bapak biologisnya, pernikahannya tidak sah. Kalau pernikahan tidak sah, punya anak, anaknya anak zina lagi. Maka ada hadis maudhu, hadis palsu tapi menjadi banyak kenyataan. Sekali orang melahirkan anak zina, maka 7 keturunan akan melakukan perzinaan yang sama. Ini saya ambilkan dari kitab Tanwirul Qulub. Kalau tadi dari Adabul Islam fi Nidhamil Usrah karya Said Muhammad Al-Maliki Al-Hasani. Kalau ini kitab Tanwirul Qulub, ini sudah ratusan tahun. Ini dikarang tahun 1300 Hijriah oleh seorang ulama al-arif billah. Beliau bernama Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi An-Naqsyabandi. Beliau ahli fikih, juga ahli thariqah, ahli tasawuf. Wa idza arada khitbatam ra'atin nudibalahu an-nadharu ilaiha fa illam yatayassar fa'ata imra'atan wa nahwaha tu'ammiluha wa tasifuha lahu. Sebelum menikah, orang itu harus melakukan khitbah dulu. Ono khutbah, ono khitbah, hati-hati. Kalau khutbah itu khotib yang berkhutbah, kalau khitbah itu melamar. Kita kalau ingin menikah, satu, pasrahkan kepada wali. Anak gadis kita, bapak jenengan nek kepingin nikah nek kula monggo kali sinten. Atau anak memberi rekomendasi kepada wali. Bapak, kula remen lare ketinggali saya, cobi menurut jenengan saya napa mboten? Lamarkan. Disunahkan kepada seseorang yang ingin melamar seorang wanita, disunahkan untuk melihat wajahnya. Kenapa wajah? Karena seperti dari tadi, wajah itu bisa diketahui karakter seseorang. Lah nek bathoke nonong piye, bathoke ciut piye, nek pipine nyempluk piye, nek pipine gepeng piye, wis ora usah dibahas ning kene, ora bar kok. Kuwi ana babakan ngaji dewi. Dari wajah bisa diketahui sifat-sifatnya. Lah nek mboten saged ningali, maka kita memerintahkan bibi kita, ibu kita, keponakan kita, adik kita untuk melihat wajahnya. Coba kae aku ditawani kae, coba sampean rono critakno menurut sampean piye. Itu sunahnya. Wa yusannu lil mar'ati aidan an tangdhura minar rajuli ghairi auratihi idza aradat tazawwajahu fa innaha yujibuha minhu ma yujibuhu minha. Begitu juga seorang gadis disunahkan ketika khitbah untuk melihat wajah calon suaminya. Karena dengan melihat saja sebenarnya sudah kelihatan ini cocok dan tidaknya. Kalau dia sudah terpesona berarti ya cocok, kalau tidak ya tidak. Nduk, kenapa nduk kok nggak mau anu ayah? Aku nyawangi modelnya kok gak srek. Lah gak srekene ngopo? Biasanya wong nek kena wudu, ayah ngoten niku wajahe bersinar. Iki modele kaya butek kok kaya kakean tayamum ketok iki. Oh ya ora apa-apa. Itu hak dia. Karena laki-laki yang dipandang harus menarik, wanita yang dipandang harus menarik, maka disunahkan untuk melihat wajah. Di samping wajah juga disunahkan untuk melihat telapak tangan. Summa in kanat al-mar'atu khurratan nadhara minha al-wajha wal kaffaini dhahran wa batnan. Li'annal wajha yastadillu bi alal jamal wal kafaini ala khosbil badan. Yang disunahkan dilihat itu wajah dan telapak tangan.
Kenapa? Perkara wong iku iso didelok karakter fisik dari wajah, kemudian tangan ini bisa dilihat mulus orane. Kok ana wong wedok ndang kapale gede-gede, oh berarti tukang ngarit. Sregep isah-isah misalnya. Kok ana halus dan nah itu penafsirannya beda-beda. Jadi disunahkan untuk kita melihat wajah dan melihat telapak tangan. Wa yusannu khutbah qabla khitbah bidammil kha wa bikasril kha. Ai iltimasul khatib an nikaha min jihatil maktubah fayaqulu bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah usikum manafsi bitaqwallah amma ba'du faqad ji'tukum khatiban raghiban fi karimatikum fulana. Disunahkan Bapak Ibu ketika kita melamar atau khitbah anak gadis seseorang atau anak untuk khutbah. Jadi ketika sudah kumpul, sunnah membaca alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du fa ya ayuhan nas ittaqullah qad ji'tukum raghiban. Sungguh aku datang kepada kalian dengan keadaan bahagia, khatiban fi karimatikum. Kami juga mengharapkan ingin melamar wanita mulia kalian, yaitu Fulanah bin Fulan. Itu etika kita melamar. Ojo kok dekore diapii nganten, kok nganten, wong ngurung nganten kok. Hari ini budaya kita ini tercampur dengan budaya-budaya yang kita tidak tahu siapa yang mencampur adukannya. Lagi lamaran nggawe dekor, aku gak mateni pasaran tukang dekor loh ya. Maksudku nganggo dekor ya oleh, tapi yang tidak boleh itu ikhtilatnya, bercampurnya laki-laki dan perempuan. Sebelum nikah, sebelum ijab kabul, wis foto gandengan. Jenenge apa kuwi jenenge? Pre-wed. Ya wis kuwi lho, Pak. Saya pernah jamaah ngaji hati tanya, Pak Ustadz bagaimana hukumnya foto bersama pasangan ketika lamaran? Tak kandani qoblal ijab, sebelum ijab apapun itu diharamkan karena itu belum sah. Berarti prewed hukumnya piye? Haram, mutlak haram. Mun aku didarani rodok radikal bocah kuwi. Apa-apa sing gak padha karo karepe dhewe radikal. Padahal dhewe ku nuruti hawa nafsu. Jaga anak gadis kita, jaga anak-anak kita. Prewed itu sekarang ahli IT bisa diedit. Setor foto satu diedit, digathukno ya wis kenek. Enggak dipantai, dianu. Sehingga nikah yang semestinya sangat religius, pernikahan yang syarat dengan spiritual, memuliakan perempuan, hari ini hilang. Betapa perempuan sangat direndahkan dengan acara-acara seperti itu. Pesta yang sebelum waktunya, gandengan sebelum waktunya. Jenenge apa toh Pak? Prewed mbah apa wis kuwi lah. Sunahnya bagaimana kalau kita ingin melamarkan anak gadis kita, datangi rumahnya, kemudian ucapkan khutbah. Khutbatul khitbah namanya. Khutbah ketika melamar. Coba yang dulu ketika menikah, yang ketika melamar, ada yang khutbah, angkat tangan. Loh, rauno. Berarti waktu ngelamar piye? Sama nek ngelamar piye? Jawa. Piye? Nganggo jagung ditungpon wage kliwon. Ya niat pakai bahasa Jawa. Oh, nganggo bahasa Jawa. Nggih mboten napa-napa. Khutbah itu intinya bahwa pernikahan ini didasarkan atas takwa Allah itu. Usikum wa nafsi bitaqwa. Kami datang serombongan ini menyampaikan satu wasiat untuk bertakwalah kepada Allah. Kemudian kami datang dengan rasa bahagia, rasa cinta kami untuk melamarkan wanita mulia kalian, salah satu mulia kalian yang bernama Fulanah Fulan. Ama ba'du, terus sak piturute. Kemudian niki khutbahnya kuwatah cuma boten kula sebut. Wa yustahabu ayyakida 'alaiha fi Syawal. Setelah melamar maka terjadi. Kapan ini baiknya dilakukan? Dalam pernikahan itu ada slogan lebih cepat lebih baik. Kapan cepatnya? Baik. Saya antara lamaran dengan menikah itu 1 minggu. Itu karena Ponorogo Bojonegoro. Umpama Bojonegoro 2 dina paling.
Dadi rono nggawa surat. Rono nggawa pertama ngelamar. Ya, ngelamar terus ditolak mulai. Rundingan keluarga, kono rundingan, ternyata ada intervensi kiai sana, kue nek ngerwani nolak Tuhan, berarti kue nolak Quran, nolak aku, diintervensi karo Pak Yai, akhirnya gak wani nolak. Terus ronone diterima, langsung diijabkan. Itu nikah siri saya. Saya enggak melawan nikah siri, cuma kan jelas, baru sesuk nikahan, enggak terima mertua itu. Datang langsung diijabno, walaupun baru sesuk nikahan. Lho sapa sing jamin kowe telung dina ki mek apa-apa ngono, Pak. Gak percaya model maratuwa iku. Sampeyan ngono Pak Pra, sampeyan Pak Pra. Wis. Setelah itu akad yang paling sunnahnya ijab qabul dilakukan di bulan Syawal. Wa yustahabu an tuqaddama baina mil akdi khutbatun walau min ajnabi kal faqih alladhi yaqitu al aqda. Kemudian kalau memang bisa syawal, tapi kalau lebih cepat juga lebih baik. Kemudian sebelum ijab kabul disunnahkan lagi untuk berkhutbah. Khutbah nikah namanya. Walaupun yang membaca khutbah itu bukan dari pihak keluarga, tapi orang lain. Seperti di sini dicontohkan seperti orang yang alim fikih, masyayikh, ulama disuruh untuk membacakan khutbah nikah. Yang menikahkan siapa? Wali. Jenengan nek gadah anak gadis, tulung nek saged aja diwakilne naib. Nikahkan sendiri walaupun dengan bahasa kita. Pak terus benjeng nikahkan sendiri. Pak Pra nikahkan sendiri. Kebanggaan orang tua menikahkan anak gadisnya. Cuma khutbahnya cari orang alim. Baca khutbah sebagaimana khutbahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, khutbah wong alim, bapak nikah no anake dewe. Lah pegawai KUA Pak, kok nyatet? Pegawai KUA itu tugasnya untuk mencatat, bukan untuk menikahkan. Yang menikahkan itu walinya. Paham nggih? Tapi biasanya wong desa Pak, kok jumlah kok nikah no lagi nyekelin nik ndredeg kok Pak. Kongkon muni monggo syahadat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kuwi Fatihah Pak, syahadat. Perkara bombonge ati iki kadang-kadang terus wong desa Pak Naib kula wakil mawon. Bolehkah mewakilkan? Boleh. Satu, dengan kesadaran betul-betul mewakilkan. Dua, yang mewakili mau. Ketiga, tidak di majelis ijab. Di luar majelis. Misal pernikahannya di masjid, wis diwakilo naib, maka wali harus keluar dari majelis. Wong wis diwakili kok mbok tunggu niai. Menurut mazhab Syafi'i tidak sah. Dan ini kadang juga tidak diterangkan di majelis-majelis kita. Wong wis wakil yo ijek neng kuno. Bisa dipahami nggih maksudnya nggih? Sing semangat duwe anak wedok, sing duwe anak lanang nyantai ngene deh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bacakan khutbahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wal afdalu ayyaktuba bil mangkul anin nabi sallallahu alaihi wasallam wa minal mangkul ma ra'a arba'a wal hakim an ibni Mas'ud. Yang paling masyhur khutbahnya Rasulullah, yang paling afdal adalah khutbah yang digunakan oleh Rasulullah, diriwayatkan oleh Imam 4 dan Imam Hakim dari Ibnu Mas'ud. Rasulullah mengajariku khutbatal hajah. Wa ya innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ila akhir iki nek tak waca kabeh ketoke ya sedina dhewe. Maksudnya butuh waktu 10 sampai 12 menit khutbah. Wa ayyakuna al-aqdu fi yaumil jum'ah fi awwalin nahar. Disunahkan lagi tadi apa? Ketika melamar pakai khutbah, ketika sebelum ijab qabul pakai khutbah. Ijab qabulnya kalau bisa dilakukan di pagi hari, di awalin nahar. Kalau bisa hari Jumat, kalau bisa.
Soalnya wong Jawa kadang dihitung barang. Oh iki nek hari Jumat iki rino ki ringkele anu kuburan iki mati iki. Kok yo tunda saithik ngoten. Kadang enten sing ngoten barang. Di pagi hari pada hari Jumat. Wa ayakuna fi jam'in. Pernikahan itu dilakukan di perkumpulan banyak orang. Jadi wayah ijab kabul iku kudu nglumpukne wong akeh. Jenengan Bu hati-hati duwe anak kok aja nglukno wong akeh-akeh, wong pitur ayo cukup hati-hati, gampang dibuduni. Wong nikah kok meneng nikah iku kudu sampai Kanjeng Nabi dawuh aulim walau bisyatin, buatlah walimah walaupun hanya menyembelih kambing satu, undang semua orang, kasih makan untuk memberitahu bahwa anak saya sudah menikah. Pas ijab. Ya, wajib menghadirinya pas ijab. Jadi jenengan diundang tonggo, wajib teko wayah ijab. Nah wayah undangan itu ora wajib. Jenengan biasanya teko wayah undangan apa wayah ijab? Ijab. Wis saiki wis ngaji ya. Wis ngaji wayah ijab. Mas Tio nikah neh, wayah ijab tak tekane Mas. Wes sitok wae Mas, sitok wae sedunya akhirat Allahumma amin. Dilirik wingi. Pun kula lajengaken. Wa ayyakuna fil masjid. Pernikahan itu disunahkan untuk dilakukan di masjid. Wa yustahabu aidan ayadkhula 'alaiha fi Syawal kama fa'ala sallallahu alaihi wasallam fi Aisyah radhiyallahu anha. Kalau memang pernikahan dilakukan sebelum balik, maka dukhulnya misal saking senenge mek mantu. Sean umure lagi 11 tahun. Dinikahi karo bocah sing jek mondok neng Madinah. Diminta, diijab kabulkan, dicatatkan, enggak apa-apa, tapi belum didukhul. Nanti saya pulang setelah 7 tahun, berarti 11 tambah itu 18 tahun. Atau saya pulang nanti setelah 9 tahun, berarti mantuk umurnya wis 21 tahun. Maka disunahkan pulang tidak langsung dukhul. Dukhul itu jima, menunggu bulan Syawal. Dan ini tradisi para ulama banyak. Anak gadisnya masih kecil dinikahkan dengan calon ulama besar yang sudah di luar negeri atau mondok yang lama, pulang sudah waktunya boleh, seperti itu boleh. Kemudian fa in qasada bi nikahihi al-ifaf au husula waladin au nahwi saraqatan. Kalau memang tujuan nikah itu untuk menjaga dia dari perzinaan, untuk mendapatkan anak yang banyak atau sejenisnya, maka itulah yang dinamakan nikah karena taat. Tapi bi khilafi malau qasada mujarradas tifa'il ladzati au qada'i wa tarihi, berbeda dengan pernikahan yang dia hanya tertarik dengan kecantikan dan nikmatnya syahwat. Jadi nikahmu sesuai selera syahwat, tidak ada misi agama, tidak ada misi ruh, dakwah atau yang lain tentang akhirat, maka pernikahan seperti itu tidak dalam rangka taat, bahkan bisa jadi mungkin maksiat. Niki dari fikih nikah masih ada waktu setengah jam untuk tanya jawab, mungkin ada 1-2 pertanyaan, dipersilakan. Teman-teman boleh bertanya langsung atau dijawab saya. Sebelum pertanyaan, sebelum dibahas lebih lanjut, ada pertanyaan langsung, ada yang mau bertanya langsung? Sambil menunggu pertanyaan yang pertama adalah siapa yang tidak memberi wali, menjadi wali untuk anak-anak perempuan yang dia lahir di luar nikah? Artinya si ibunya hamil di luar pernikahan secara agama, lalu menikah baru melahirkan. Jadi biasanya kan ada yang pernah ada pertanyaan seperti itu. Siapa yang tidak punya wali, walaupun secara biologis adalah anak si laki-laki. Nasab itu ba'dal ijab. Nasab itu mani yang menjadi bayi setelah ijab kabul. Secara biologis, anak yang dilahirkan dalam keadaan zina, maksudnya lahir nyicil,
Dan ini kita harus jujur. Soalnya di semua keterangan kita fikih, boleh menjadi wali itu sedikit-dikitnya setelah 6 bulan. Wa aqallul hamli sittatu asyhurin. Ana bocah lanang wedok pacaran. Setelah pacaran hamil. Setelah hamil orang tua bingung. Setelah bingung kanggo nutupi aib kemudian dinikahkan. Pernikahan saat hamil itu ikhtilaf di antara para ulama. Sampai hukumnya ono 5. Tapi hukum yang paling ringan, pernikahan hamil yang tidak sah adalah ketika masih dalam waktu iddah. Duwe bojo, meteng dipegat, maka iddahnya sampai melahirkan. Wanita hamil ini melakukan pernikahan hukumnya haram. Kalau anak zina otomatis dia tidak punya iddah. Kalau tidak punya iddah, sebagian ulama juga berpendapat sah. Pernikahannya sah. Tapi ada yang menentang betul karena memang Kanjeng Nabi melarang wanita yang hamil menikah. Eneng sing ngambil jalan tengah. Yo nikah gak apa-apa wayah meteng, kok nek wis lair tajdidun nikah. Dan ini yang paling ikhtiar. Wis otomatis pertanyaannya, anak ini anak zina atau anak sah? Zina, walaupun ayah biologisnya yang menikahi mboknya. Kemudian lahir. Dideteksi karo Pak Naib ini 8 bulan. Kalau 8 bulan secara hukum bisa dinikahkan bapaknya. Tapi pernikahan yang dinikahkan oleh bapaknya biologis ini tidak sah secara syariat. Karena anak ini betul-betul hamil sebelum ijab qabul. Nek jenengan kepingin memutus rantai perzinaan ini, maka jujur di depan Pak Naib saya minta waktu untuk berbicara di kamar. Enten apa Pak, monggo to teng kamar. Terus terang Pak Nak, niki ngoten mboten anak kula. Niki anak zina. Jenengan nikahkan. Atas nama wali, bukan atas nama wakil. Berarti anak zina siapa yang menikahkan? Qadhi atau hakim, pengadilan agama. Tidak atas nama wakil tapi atas nama hakim. Bisa dipahami nggih? Seandainya dinikahkan oleh bapak biologisnya, pernikahannya tidak sah. Kalau pernikahan tidak sah, punya anak, anaknya anak zina lagi. Maka ada hadis maudhu, hadis palsu tapi menjadi banyak kenyataan. Sekali orang melahirkan anak zina, maka 7 keturunan akan melakukan perzinaan yang sama. Kok tuwegang Pak Ketoy Pak? Ada pertanyaan enggak ya? Ini ada tamu spesial dari Madiun. Ini ada satu rombongan dari Madiun. Niki Haji Ridho Hartono. Niki sing biasane kerja sama kula, beliau sama Ustadz Nur Kholik. Niki mangke duka kepengin nyampekno niki ajeng kula jak ngisi manasik teng Tuban. Pas satu jalur mampir pisan kok bareng-bareng rono. Mangke kasih waktu 15 menit, Pak. Oke, monggo. Terima kasih saudara-saudara. Ini bentuk saya kami dengan pertanyaan tadi memang terasa vulgar dan tidak menyenangkan, tapi harus saya tanyakan dulu. Sebenarnya saya sudah tahu jawaban, tapi saya tanyakan saya teman-teman tahu. Jadi begitulah kalau kita aja seperti itu, karena setahun saya ada orang yang bertanya ke kami lewat saya tanyakan kepada dia baru tahu bahwa istrinya itu belum dinikahkan oleh bapaknya, dan pertanyaannya bercerita bahwa istri itu adalah keluarga. Ada saat nikah ini dinikahkan oleh ayah biologisnya. Dia tidak bisa memakai, tidak nyenyak seminggu 2 minggu, tidak tenang. Apalagi dia sekarang sudah menikah dan punya perempuan. Berarti nanti bagaimana beliau ditakutkan karena berkelanjutan. Maka bentuk kita cinta ini saya tanyakan saya ingin tahu. Seandainya tidak ada yang bertanya, teman tetangga kita bisa mengarahkan yang lebih baik, kita memutuskan zina itu. Jadi memang tidak enak didengar, tapi
Ini harus didengar. Teman-teman mohon maaf, ini ilmu yang harus kita praktekkan karena ketika kita janji kajian sama Allah tidak menutup kemungkinan ada orang yang bertanya kita bisa menjawab. Terima kasih. Untuk Pak Haji Ridho, ada waktu kita 5 menit kami persilakan untuk perkenalan dan menyampaikan. Semoga di antara teman-teman nanti karena diundang sabar monggo kita 10 menit untuk menyampaikan hal-hal yang Masya Allah. Buatan kesasar. Tanggri gila, tanggri gila. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, alhamdulillah, la haula wa la quwwata illa billah. Insyaallah ada 10 menit untuk saya mau berbagi informasi terkait Baitullah, baik haji maupun umroh. Ini live ini Pak. Dalam Live ini. buatan Jadi begini, untuk saya akan meluruskan Bapak Ibu dan saudara-saudara saya sekalian terkait haji dan umroh ini. Banyak yang berpemahaman bahwa haji dan umroh ini hanya untuk mereka yang punya fulus, yang punya uang. Jadi saya sekarang ini roadshow hampir seluruh jamaah saya keliling, bahwa alhamdulillah di Oktober ini insya Allah ada 100 jamaah dari Riau. Ini saya membuktikan bahwa yang berhak dan bisa ke Mekah dan Madinah bukan hanya mereka yang punya fulus. Ini spesial saya hadir di hadapan panjenengan semua yang mendengar apa yang saya katakan bisa membuktikan mulai hari ini. Bagaimana? Jadi di kami itu ada 3 cara paling mudah, murah, bahkan gratis. Yang saat ini saya akan berbagi bagaimana cara gratis penjenengan bisa ke Tanah Suci. Mohon maaf, ini saya khususkan untuk yang masih muda-muda, mungkin di bawah 55 tahun, baik laki-laki maupun perempuan. Saya ada 3 cara untuk cara mudah, murah, bahkan gratis menuju Tanah Suci. Yang pertama, bayar. Waduh, membayar yang punya uang ya. Ini wis umum di mana-mana, orang punya uang bisa datang ke Tanah Suci. Tapi yang kedua, Bapak-bapak, Ibu-ibu, ini nggak usah membayar, tapi jenengan ada koneksi sama Pak Yai, bisa menghubungi Pak Yai. Nanti tim kami, umroh kami namanya umroh 3 jari. Apa itu? Umroh edisi bayar keri. Karena ada kejadian jadi sudah kadung bayar, ternyata nggak jadi berangkat. Udah kadung bayar, uangnya hilang entah kemana, nggak bisa ditarik balik. orang kredit. Banyak. Bukan kredit. Wah, bukan, tapi bukan kredit, oke? Saya bukan tukang kredit. Penjenengan saya jamin keamanannya. Jadi saya temui dulu, baru setelah penjenengan sampai ke tanah air, ke Tanah Suci, penjenengan baru mentransfer kepada kami sebagai penyandang dana. Yang kedua tadi tidak membayar. Bagaimana ketika umroh atau haji ini tidak berbayar? Penjenengan kan punya saudara, penjenengan punya tetangga, penjenengan punya rekan bisnis dan lain sebagainya. Itulah pasar penjenengan. Ketika penjenengan bisa mengajak 10 saja jamaah untuk bergabung berangkat umroh atau haji, atau haji, 10 orang saja penjenengan bisa gratis ke Tanah Suci. Di sini haji berapa tahun Pak? Untuk kertas. Reguler berapa tahun Ibu? 30 sekian tahun ya. Ada yang gratis, nanti hubungilah. Kalau jenengan selalu Iman Santri Senior, insya Allah nomor saya juga ada di sana. Haji pun bisa gratis. Dibuktikan, ini kan baru berita kan. Penjenengan apakah betul ketika mengajak 10 orang jamaah umroh bisa gratis, termasuk mengajak 10 jamaah haji plus membuat haji reguler urusan yang didorong, penjenengan juga bisa berangkat gratis bersama kami. Artinya yang kedua ini bisa gratis Bapak Ibu ya, 10 orang gratis satu, penjenengan free tidak membayar. Ada cara yang paling unik lagi untuk saudara-saudara saya yang di depan ini, kelihatannya masih banyak yang muda-muda. Yang ketiga ini paling unik Bapak Ibu.
Ya ini ndak usah bayar, ndak usah cari jamaah. Yang ketiga ini cara paling unik, ya ini jenengan pakai tenaga. Yang masih muda ini kan tenaganya masih sehat ya. Penjenengan cukup dengan tenaga ketika di tanah suci. Tapi ini terkait dengan umroh ya. Naik haji saya tidak bisa. Umroh penjenengan 10 kali membadali titipan badal atau badal amanah umroh. Nomor itu badal umroh 10 kali penjenengan nggak usah bayar, nggak usah cari jamaah, cukup dengan tenaga jenengan bersama kami nanti membadali 10 kali badalan free. Yang biasa saat ini masih bisa melihat Ka'bah cuma dalam sajadah, dalam TV, insya Allah bersama kami nanti sehabis ini bisa mendaftar ke Pak Yai. Dengan yang punya keinginan, punya niat ya, segera mendaftar. Betul. Nanti tim kami ada yang membina penjenengan, betul-betul gratis, betul-betul nggak usah cari jamaah. Bagaimana Pak cara menggait orang untuk tertarik membadalkan bapak atau ibunya atau keluarganya tercinta yang sudah meninggal dunia untuk dibadalkan umroh. Jadi setiap bulan alhamdulillah kami bisa memberangkatkan 3-4 kali penerbangan. Insya Allah harapan kami, harapan saya khususnya kepada saudara-saudara saya pencinta santri senior dan yang di sini masih apa ini? Haji Sukimi. Haji Sukimi ini saya berharap dari paparan saya ini penjenengan tidak hanya cukup dengan tertarik, tapi buktikan penjenengan semua berhak melihat Ka'bah secara langsung dan beribadah haji maupun umroh bersama kami. Haji juga begitu Bapak Ibu. Insya Allah dengan menyetor 10 jamaah haji plus ke kami, penjenengan berangkat. Cuman untuk haji, maaf kami tidak bisa nalangi karena jumlahnya, pulaunya terlalu banyak. Tapi ini umroh penjenengan betul-betul bisa kami cover untuk setelah sampai di tanah suci baru membayar. Mungkin 1-2 pertanyaan biar saya, kalau ada pertanyaan Bapak Ibu monggo. Oke, nanti. Oh ngaten ya. Cukup waktu saya. Insya Allah mekaten Bapak Ibu ya. Kalau penjenengan ada pertanyaan terkait haji dan umroh, bagaimana cara mudah, murah, bahkan bisa gratis, bisa menghubungi Bapak Yai. Insya Allah kami sebagai tim nanti di haji dan umrohnya siap mendampingi penjenengan sampai penjenengan bisa berangkat umroh maupun masya Allah Pak Haji bagian Pak Yai bagian itu nyawas gitu. Pak Pran ini insya Allah. Nomor pun penjenengan bawah mungkin klub tim sing bagian lapangan sing nyaduk bola kula mungkin Pak Pran ingkang nyatet nomor menika pertanyaan-pertanyaan penjenengan. Barangkali demikian perkenalan kita Bapak Ibu sekalian. Ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan sedikit penyampaian dari kami ini bisa ada manfaatnya untuk kita semua. Amin. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna maghfirataka arja min a'malina ya Allah wa inna rahmataka awsa'u min dhunubina ya Allah. Allahumma illam nakun ahlan an nabla rahmatak fa rahmatuka ahlun an tablughana li anna wasi'at kulla syai'in ya arhamar rahimin. Allahumma aslih qulubana wa azil 'uyubana wa tawallana bil husna wa zayyina bit taqwa wajma' lana khairan ila khairin wal ula warzuqna ta'ataka ma baqaitana. Allahumma yassir lana lil yusra wa jannibna al usra wa a'idna min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina wa a'idna min adzabil nar wa adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masih ad-dajjal. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadana. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'i asatidina wa masyayikhina wa aqribaina wa ahbabina wa auladina wa liman lahu haqqun 'alaina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.